Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah saudara-saudara, sesaat sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada kesempatan ini diambil dari Mazmur 125 ayat 1-5 dengan tema Allah menjadikan segala-galanya baik. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan nats firman ini, demikianlah bunyinya. Nyanyian Jiar. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana di sebuah bandara yang sibuk, seorang ibu muda terlihat sangat kerepotan. Anaknya mengamuk, menjerit, menendang, dan menolak naik ke pesawat. Dalam kondisi kewalahan dan hamil besar, ibu muda itu akhirnya tidak tahan lagi, dan ia pun tertunduk di lantai dengan frustasi sambil menutupi wajah. Tangisnya pun meledak. Seketika itu juga 6-7 orang calon penumpang lain yang tidak saling mengenal mengerumuni ibu muda ini dan anaknya itu. Mereka membagikan cemilan, membagikan air minum, bahkan ada yang membagikan pelukan, bahkan nyanyian untuk menenangkan si anak. Keberadaan mereka yang mengelilingi ibu dan anaknya itu membuat keduanya tenang kembali. Lalu mereka naik ke pesawat. Para wanita yang lain kembali ke tempat duduk masing-masing tanpa membicarakan apa yang telah mereka lakukan tadi, tetapi menyadari bahwa dukungan mereka telah menguatkan ibu muda itu di saat ia sangat membutuhkannya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi ini menunjukkan bahwa di saat kita punya masalah, yang kita butuhkan adalah sosok penolong di sekeliling kita untuk memberikan semangat dan memberikan ketenangan agar semuanya menjadi baik. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah pada Mazmur 125 ini menjadi gambaran yang mengingatkan kita bagaimana Allah dapat menjadikan semuanya menjadi baik karena Dia selalu mengelilingi kita dengan kekuatannya. Mazmur 125 ini sesungguhnya merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan saat umat Israel melakukan ziarah ke Yerusalem. Tentu saja nyanyian ini menjadi sumber kekuatan sekaligus pengajaran bagi bangsa Israel, bahwa orang beriman tidak akan tergoncangkan. Kekuatan orang beriman itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan yang menjaga dan mengokohkannya. Dalam ayat berikutnya, yaitu pada ayat 2, digambarkan bahwa sebagaimana kota Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya, demikianlah juga orang-orang beriman dikelilingi oleh Tuhan. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah berkebangsaan Inggris di abad ke-19, melihat kedua ayat pertama ini sebagai perlindungan ganda bagi orang beriman. Mereka bukan saja dijadikan kokoh dan tidak tergoyahkan, tetapi juga aman sentosa karena dikelilingi oleh Tuhan. Terlebih lagi, perlindungan Tuhan ini bukan hanya bersifat sementara, melainkan berlangsung dari sekarang sampai selama-lamanya.
Lalu kemudian di ayat 3, firman ini mengajarkan bahwa penindasan orang fasik atas orang beriman tidak akan berlangsung tanpa akhir. Artinya saudara-saudara, perlindungan Tuhan tidak melenyapkan penderitaan atau kesengsaraan yang menimpa orang benar. Tetapi Tuhan akan mematahkan kekuatan dan kekuasaan orang fasik. Tuhan adalah Allah yang adil dan membela orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kemudian saudara-saudara, di ayat 4-5, ini merupakan doa pemazmur agar Tuhan bertindak untuk menegakkan keadilan-Nya. Ia meminta Tuhan melakukan kebaikan kepada orang yang baik dan tulus hati, serta mengenyahkan orang-orang jahat. Oleh karena itu, sesungguhnya doa ini merupakan respon pemazmur terhadap keadilan dan kesetiaan Tuhan. Ia mendasarkan doanya pada janji dan sifat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak juga di antara kita sedang ketakutan saat ini. Bahkan mungkin sedang mengalami musibah, penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Melalui Mazmur ini kita mau belajar kembali bahwa ketika kita percaya kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepadanya saja, maka semuanya akan dijadikan menjadi baik. Karena itu saudara-saudara, dimanapun kita berada, tidak ada alasan untuk takut dan gentar ataupun khawatir. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mengelilingi kita dengan kuasa-Nya yang luar biasa, yang tidak tertandingi. Maka saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Dia sebagai pelindung satu-satunya di dalam kehidupan kita. Dia yang mengatasi segala kekuatan dan perlindungannya tiada batasnya hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami betapa besarnya kasih Tuhan yang selalu mengelilingi kami di setiap kehidupan kami. Bapa di surga, Engkaulah tetap memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.